Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangan-larangannya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dialah nabi yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menerang. Baik, langsung saja. Saya dan teman saya ingin mempresentasikan PPT kami dengan judul Agama dan Akal. Saya atas nama Andi Iswahyudi Rahmat dengan NIM 3011124035 dan rekan saya yang bernama Alil Arham dengan NIM 3011124037 ingin mempresentasikan. Seperti kita ketahui bersama, agama adalah pedoman hidup bagi manusia yang berisi aturan, ajaran, dan petunjuk untuk menjalani kehidupan dengan baik dan benar. Agama mengajarkan bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan sekitar. Dengan adanya agama, manusia memiliki arah hidup agar tidak salah dalam bertindak. Dalam Islam, agama bukan hanya mengatur ibadah, tetapi juga mengatur perilaku, etika, pendidikan, ekonomi, keluarga, bahkan kehidupan sosial. Karena itu, agama sangat penting dalam kehidupan manusia. Adapun poin-poin tentang agama, yang pertama itu agama adalah pedoman hidup manusia. Agama disebut sebagai pedoman hidup karena agama memberikan petunjuk kepada manusia tentang bagaimana menjalani kehidupan dengan benar. Manusia membutuhkan pedoman agar tidak hidup tanpa alat berpikir, arah, dan tidak terjerumus pada hal-hal yang buruk. Misalnya, agama mengajarkan untuk jujur dalam berbicara. Agama mengajarkan menghormati orang tua. Agama melarang mencuri, berbohong, dan menzalimi. Agama mengajarkan hidup saling tolong-menolong. Tanpa pedoman agama, manusia kehilangan arah dalam menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Poin kedua itu ialah agama mengajarkan kebaikan, moral, dan ibadah. Agama mengajarkan manusia untuk memiliki akhlak dan moral yang baik. Moral adalah sikap dan perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ajaran moral dalam agama, prinsip jujur, menolong sesama, menghormati guru dan orang tua, tidak menyakiti orang, bersikap sabar dan rendah hati. Selain moral, agama juga mengajarkan ibadah dalam Islam. Ibadah adalah bentuk pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, salat, puasa, zakat,
membaca Al-Quran, berdoa, dan lain-lain sebagainya. Ibadah bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membentuk pribadi yang disiplin serta bertakwa. Takwa dalam artian menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangannya. Poin ketiga itu, dalam Islam sumber agama berasal dari Al-Quran dan hadis. Nah, dalam Islam sumber utama agama ialah Al-Quran. Nah, Al-Quran ini adalah kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Al-Quran ini menjadi pedoman hidup yang bersih, yang berisi aturan, hukum, nasihat, dan petunjuk. Fungsi Al-Quran sebagai petunjuk hidup, menjadi pedoman hukum Islam, memberikan pelajaran tentang akhlak, menjalankan kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu hadis. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini berfungsi menjelaskan isi Al-Quran lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, Al-Quran memerintahkan sholat, sedangkan tata cara sholat dijelaskan dalam hadis. Nah, hadis ini berfungsi untuk menjelaskan isi Al-Quran yang susah dipahami dalam pikiran manusia. Yang ketiga itu, agama membantu manusia membedakan yang benar dan yang salah. Salah satu fungsi agama ini adalah membantu manusia mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, halal dan haram, benar dan salah. Contohnya, berkata jujur itu benar, menolong orang itu benar, mencuri itu salah. Dengan Islam, dengan agama Islam ini, manusia memiliki batasan dalam bertindak sehingga hidup menjadi lebih teratur, damai, dan bermakna. Bagian kedua itu ialah akal. Akal adalah kemampuan berpikir yang dimiliki manusia untuk memahami sesuatu, menilai, mempertimbangkan, dan mengambil keputusan. Akal membedakan manusia dari makhluk lainnya karena manusia dapat berpikir secara logis dan menggunakan pengetahuan. Dalam Islam, akal merupakan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala yang harus digunakan dengan baik untuk mencari ilmu, memahami tanda-tanda kebesarannya. Poin pertama ialah akal adalah kemampuan manusia untuk berpikir. Nah, dengan akal manusia dapat berpikir secara logis, memahami pelajaran, menentukan pilihan hidup, menilai sesuatu baik dan buruk, menemukan solusi masalah. Misalnya, seorang siswa menggunakan akalnya untuk belajar, memahami pelajaran, dan menjawab soal.
Poin kedua ialah dengan akal manusia dapat memahami ilmu, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Akal memiliki fungsi penting dalam kehidupan manusia, yaitu yang pertama, memahami ilmu pengetahuan. Manusia menggunakan akal untuk belajar berbagai ilmu seperti agama, matematika, sains, bahasa, dan teknologi. Contohnya, belajar membaca dan menulis, memahami pelajaran sekolah, menemukan pengetahuan baru. Nah, yang kedua itu memecahkan masalah. Nah, dengan akal saat menghadapi kesulitan, manusia menggunakan akalnya untuk mencari jalan keluar. Contohnya, menemukan cara belajar yang efektif, menyelesaikan konflik dengan baik, memberikan solusi ketika menghadapi manusia yang salah. Nah, yang ketiga itu mengambil keputusan. Sebelum melakukan sesuatu, manusia berpikir terlebih dahulu agar keputusan yang diambil tidak merugikan. Contohnya, memilih teman yang baik, menentukan jurusan sekolah, atau memutuskan tindakan yang benar. Poin ketiga adalah merupakan salah satu karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal adalah nilai yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Karena memiliki akal, manusia memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan ciptaan-ciptaan yang lain. Dalam Islam, akal harus digunakan untuk berpikir positif, menuntut ilmu, memahami ajaran agama, menjauhi perbuatan buruk, mengurangi berkata yang tidak pantas, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kata yang baik. Namun, akal juga harus dipandu oleh agama. Artinya, manusia tidak boleh hanya mengandalkan akal semata tanpa petunjuk dari agama, karena akal memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, agama dan akal harus berjalan bersamaan. Manusia hidup dengan benar. Slide yang ketiga atau penjelasan yang ketiga yaitu agama dan akal saling melengkapi. Akal memberikan kita suatu pemahaman agar kita dapat memahami suatu ajaran agama. Sedangkan agama memberikan kita suatu panduan atau petunjuk agar kita tidak salah gunakan akal kita. Penggunaan akal dianjurkan selama tidak bertentangan dengan syariat agama. Kita dapat menggunakan akal dengan sebaik-baiknya. Jangan menggunakan akal yang bertentangan dengan syariat agama. Semisal kayak dalam pikiran kita ingin mencuri, tapi di sisi lain dalam syariat agama itu tidak diperbolehkan. Nah, kita dapat berpikir bahwa kalau mencuri itu salah. Oleh karena itu, agama dan akal itu saling melengkapi. Baik, kesimpulannya, agama dan akal memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan.
Manusia harus menggunakan akal dengan baik sesuai dengan ajaran agama dan jangan disalahgunakan. Keseimbangan antara agama dan akal menciptakan kehidupan yang baik dan harmonis. Jadi akal dan agama itu memberikan kita kehidupan yang baik, aman, tentram, dan harmonis. Baik, sekian penjelasan dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.